legenda Ki Gedeng dan asal-usul Cianjur. Di suatu tempat di Jawa Barat, terletak sebuah kabupaten yang dikenal dengan nama Cianjur. Nama ini bukanlah sekedar nama, melainkan cerminan dari keindahan dan kekayaan alam yang dimilikinya. Cianjur, sebuah kata yang dalam bahasa Sunda berarti air yang mengalir, merupakan simbol dari kehidupan yang terus bergerak dan berkembang. Cianjur, dengan segala keindahan dan kekayaan alamnya, adalah sebuah kabupaten yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Dari hamparan sawah yang hijau, gunung-gunung yang menjulang tinggi, hingga sungai-sungai yang jernih, semua menjadi bagian dari keunikan dan kekhasan Cianjur. Menurut legenda setempat, daerah ini pada zaman dahulu kala adalah hutan belantara yang dipenuhi dengan aliran sungai yang jernih dan subur. Air sungai ini mengalir dengan tenang, membawa kehidupan dan kesuburan ke seluruh penjuru daerah tersebut. Sungai-sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat, memberikan mereka air untuk minum, untuk irigasi sawah, dan juga sebagai tempat mereka mencari ikan. Di balik keindahan dan kekayaan alam Cianjur, terdapat sebuah kisah tentang seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah daerah ini. Namanya adalah Ki Gedeng Cianjur, seorang pemimpin yang dihormati dan disegani oleh masyarakat setempat. Ki Gedeng dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan adil. Ia adalah pendiri wilayah Cianjur dan pemimpin pertama masyarakat di daerah tersebut. Dengan kepemimpinannya, Ki Gedeng berhasil membawa Cianjur menjadi daerah yang makmur dan damai. Kisah Ki Gedeng dimulai dari kehidupannya sebagai seorang pemuda yang sederhana yang berasal dari Luragung, yang saat ini adalah bagian dari Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Nama aslinya adalah Jayaraksa yang merupakan putra dari Ki Gedeng Luragung, seorang kepala daerah di sana. Suatu malam, dalam tidurnya yang lelap, Jayaraksa bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang tokoh spiritual yang dikenal sebagai penjaga alam. Tokoh spiritual ini memberikan petunjuk kepada Jayaraksa tentang sebuah mata air yang melimpah di daerah tersebut. Dalam mimpi tersebut, Jayaraksa melihat mata air yang jernih dan melimpah, mengalir dengan tenang di tengah hutan belantara. Air tersebut tampak begitu jernih dan bersih, seolah-olah mampu mencuci segala kotoran dan dosa. Tokoh spiritual tersebut berkata kepada Jayaraksa, "Cari dan temukan mata air ini, Jayaraksa. Air ini akan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatmu. Dengan air ini, tanahmu akan subur dan masyarakatmu akan makmur." Mimpi ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi Jayaraksa. Ia merasa bahwa ini adalah petunjuk dari alam tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan penuh semangat dan tekad, Jayaraksa memutuskan untuk mencari dan menemukan mata air tersebut. Dengan petunjuk dari mimpi yang diterimanya, Jayaraksa memulai perjalanan panjangnya. Ia berjalan melintasi hutan belantara, menyeberangi sungai, dan mendaki bukit. Meski perjalanan ini penuh dengan tantangan dan rintangan, Jayaraksa tidak pernah menyerah. Ia terus berjalan, dipandu oleh petunjuk dari mimpinya. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Jayaraksa tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Di tempat itu, ia menemukan mata air yang jernih dan melimpah, persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Air tersebut mengalir dengan tenang, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Jayaraksa merasa sangat bahagia dan bersyukur. Ia berlutut di tepi mata air dan meminum air tersebut. Rasanya sangat segar dan menyegarkan, seolah-olah mampu menghilangkan semua lelah dan penat yang ia rasakan. Dengan penemuan mata air ini, Jayaraksa yakin bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat untuk mendirikan pemukiman. Ia yakin bahwa dengan adanya mata air ini, tanah di sekitarnya akan menjadi subur dan masyarakatnya akan dapat hidup makmur.
Dengan penuh semangat dan harapan, ia mulai merencanakan dan membangun desa pertama di daerah tersebut. Jayaraksa bekerja keras, membantu masyarakatnya untuk membangun rumah, ladang, dan fasilitas lainnya. Ia memimpin mereka dengan bijaksana, selalu memastikan bahwa setiap orang memiliki tempat tinggal yang layak dan cukup makanan untuk hidup. Selain itu, Jayaraksa juga memulai tradisi pertanian yang kuat di daerah tersebut. Ia mengajarkan masyarakatnya cara menanam dan merawat tanaman, serta cara memanfaatkan air dari mata air untuk irigasi. Dengan adanya mata air dan tradisi pertanian ini, tanah di sekitar desa menjadi subur dan hasil panennya melimpah. Nama Cianjur sendiri konon berasal dari kata canjur, yang dalam bahasa Sunda berarti air yang mengalir. Nama ini mencerminkan keadaan alam di daerah tersebut yang dipenuhi oleh aliran sungai yang jernih dan subur. Sungai-sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat, memberikan mereka air untuk minum, untuk irigasi sawah, dan juga sebagai tempat mereka mencari ikan. Pendirian pemukiman ini bukan hanya mengubah kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga membentuk identitas Cianjur sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya pertanian. Hingga hari ini, Cianjur masih dikenal sebagai daerah yang subur dan makmur, dan tradisi pertanian yang ditinggalkan oleh Jayaraksa atau setelah itu dikenal dengan Ki Gedeng Cianjur masih terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Seiring berjalannya waktu, Cianjur tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah yang subur dengan aliran sungai yang jernih. Cianjur kini telah berkembang menjadi salah satu kabupaten penting di Jawa Barat, sebuah simbol dari kemajuan dan perkembangan. Faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah sektor pertanian. Dengan adanya mata air dan tradisi pertanian yang kuat, Cianjur menjadi daerah yang kaya akan hasil pertanian. Padi dan teh menjadi komoditas unggulan daerah tersebut yang tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat, tetapi juga diekspor ke berbagai daerah lainnya. Namun, perkembangan Cianjur tidak hanya terbatas pada sektor pertanian. Cianjur juga mengalami perkembangan di berbagai sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sekolah-sekolah baru dibangun, fasilitas kesehatan ditingkatkan, dan jalan-jalan diperbaiki dan diperluas. Perkembangan ini tidak terjadi dalam sekejap. Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi masyarakat Cianjur yang terus berusaha untuk membangun daerah mereka. Mereka bekerja keras, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Cianjur hari ini adalah cerminan dari perjalanan panjang dan berliku yang telah dilalui oleh masyarakatnya. Dari sebuah desa kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng, kini Cianjur telah berkembang menjadi kabupaten yang modern dan maju. Namun, meski Cianjur telah berkembang menjadi kabupaten yang modern, masyarakatnya tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional dan budaya mereka. Mereka tetap menjaga dan merawat alam sekitar mereka, dan terus melestarikan tradisi pertanian yang telah diwariskan oleh Ki Gedeng. Demikianlah kisah Cianjur hari ini, sebuah kabupaten yang berhasil menggabungkan antara modernisasi dan tradisi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perkembangan dan modernisasi tidak harus mengorbankan nilai-nilai tradisional dan budaya. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.